kamu tumbuh, partnermu nggak tumbuh. Wah, itu penderitaan itu. Ya tentu ada kekurangan dan kelebihan, tapi kalau kita saling bertumbuh terus, jadi luar biasa gitu. Banyak orang yang merasa hidupnya, aku udah nggak saatnya lagi belajar, udah capek lah gitu. Padahal hidup itu pertumbuhan gitu. Segala sesuatu yang tidak bertumbuh itu adalah mati gitu. Ya, kalau buat anak muda jangan cuma nyari glowing, tapi growing gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dame, dan Oke. 19. Ini udah mau raja terakhir kalau di game ya. 19 hukum semesta udah kita elaborasi, udah kita bahas, udah kita pelan-pelan selami. Mudah-mudahan setiap perjalanan hukum yang kita pelajari menambah wow moment kita, menambah kesadaran kita, dan lebih flowing dalam kehidupan. Dan kita masuk ke hukum semesta yang ke-19, hukum pertumbuhan. Nah, ini menarik ya, pertumbuhan itu seperti apa, bagaimana, karena ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya hukum pertumbuhan. Kita langsung ke Mas Sony, silakan. Oke, terima kasih Kang Abu. Jadi ini hukum ke-19 ya, udah tinggal satu lagi. Jadi ternyata alam semesta ini Tuhan ciptakan untuk kita semua bertumbuh, gitu ya. Jadi nggak ada orang yang nggak bertumbuh gitu loh. Kita aja nih secara fisik kan tumbuh kan tiap hari kan. Ya meskipun misalnya udah di titik udah nggak ada pertumbuhan lagi, tetap aja tumbuh. Paling nggak rambutnya numbuh gitu, kukunya numbuh, semua numbuh gitu kan. Jadi artinya semua itu bertumbuh gitu. Tumbuhan bertumbuh, binatang bertumbuh, alam semesta ini juga bertumbuh loh. Kalau dibilang namanya expanding universe. Yes. Jadi langit, alam semesta ini bergerak dan tumbuh makin lama makin besar gitu. Jadi semua tuh bertumbuh gitu. Nah, kalau dari sisi misalnya di dalam Al-Qur'an disebut berkali-kali, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi sholat di sini kan secara hakikat yang kita bahas itu artinya adalah terhubung, silatun gitu ya. Silatun itu artinya silaturahmi, silatur terhubung dengan Tuhan. Terhubunglah kamu dengan Tuhan. Dan zakat ya, zakat itu di sini sebenarnya hakikatnya artinya bisa pembersihan, ya, bukan sekadar bayar zakat ya, secara hakikat kita bahas, tapi juga pertumbuhan gitu. Jadi artinya tuh kamu kalau sholat kamu akan tumbuh kesadarannya gitu. Terhubung terus kepada Tuhan membuat kamu tumbuh gitu. Tumbuh tuh dalam hal kesadaran, pengetahuan, segala macam tuh tumbuh gitu. Ya buktinya kita mengalami sendiri kan. Dari sini aja kita terus bertumbuh gitu kesadarannya setiap saat. Kita melakukan apa? Ya ini zakat gitu. Yaitu proses pertumbuhan kesadaran dari waktu ke waktu gitu. Saya mau bahas dari sisi penciptaan alam semesta ya. Kalau dibilang di Al-Quran itu alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa atau 6 hari, sitati ayam. Kalau di Injil 6 hari gitu ya. Nah, hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau di Injil Kejadian misalnya itu, hari ke-7 itu disebut sebagai hari Sabtu gitu. Ya kan, kalau kita kan hari ke-7 hari Sabtu. Atau disebut juga hari kiamat. Hari kiamat itu artinya bukan hancur gitu, tapi hari bangkitnya kesadaran gitu. Dimulai dari alam semesta ini mulai ada pertama kali sampai nanti itu adalah disebut hari ke-7 atau hari bangkitnya kesadaran itu gitu. Nah, di sini semua roh-roh atau diri sejati atau zat-zat Tuhan itu yang turun di alam semesta, di alam pembelajaran ini diharapkan bertumbuh gitu. Kesadarannya paling enggak gitu loh. Di surat 91 ayat 7 itu adalah wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Dan jiwa itu menyempurna setiap saat, bertumbuh kesadarannya. Dari mungkin jiwa kanak-kanak menuju jiwa yang tadi kita bahas itu dewasa gitu. Terjadi proses pendewasaan jiwa gitu. Dan ini benar-benar terjadi Kang Abu. Kalau kita lihat di buku-buku, di film-film, kalau kita terjadi perselisihan zaman dulu, kita tuh langsung perang gitu. Bunuh-bunuhan gitu. Lama-lama peradaban manusia itu bertumbuh gitu. Kita berdebat
nggak perlu berperang. Nanti suatu saat nanti ada masa di mana peperangan itu kan sekarang misalnya peperangan fisik nanti udah nggak ada lah, nanti ada peperangan informasi, peperangan macam-macam gitu ya. Lama-lama kesadaran manusia lama-lama tumbuh gitu, secara kolektif gitu. Inilah proses pertumbuhan itu atau zakat itu. Wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa beserta penyempurnaannya. Beruntunglah orang yang mensucikannya atau menumbuhkannya gitu, akan dapat petunjuk gitu. Nah, jadi berarti kan setiap saat kita harus bertumbuh kesadarannya. Lewat apa? Ya lewat dalam segala hal gitu. Lewat pengalaman, lewat pelajaran ilmu, lewat pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kejadian-kejadian, lewat observasi dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang kita lihat sehari-hari. Nah, beruntunglah orang yang selalu membersihkan diri dari semua persepsi, konsep, segala macam, sehingga dia bisa menerima terus informasi yang baru gitu. Sehingga dia bertumbuh terus gitu loh. Setiap saat gitu loh. Nah, mungkin saya mau sedikit menyentuh hal yang lebih agak sedikit tinggi lagi gitu ya dari sini, bahwa jiwa itu bertumbuh ketika kita terhubung dengan Tuhan gitu. Dan terhubung dengan Tuhan itu, kalau kita bicara hukum frekuensi, ada di frekuensi nothingness gitu. Jadi orang yang sering-sering terhubung di frekuensi nothingness, dia mengalami proses pertumbuhan atau pembelajaran yang lebih cepat dibanding yang lain-lain gitu. Maaf, ini yang kita bahas di sini kan nggak pernah ada referensinya nih gitu kan. Iya kan? Bener nggak sih? Referensinya di mana? Kalau saya ditanya, kamu belajar baca di mana? Nggak tahu, nggak ada referensi. Mungkin kalau solo sekolah S2, S3 nggak lulus gitu, soalnya nggak ada daftar pustakanya. Nah itu tuh Mas, aku baru mau ngomong gitu. Aku pernah ingat satu omongan guruku, dia ngomong gini, buku yang bagus tuh yang nggak ada daftar pustakanya kan. Iya, unlearn kan. Jadi yang nggak yang kita nggak tahu dari mana, tapi terhubung dengan frekuensi itu sehingga mendapatkan kesadaran itu. Makanya aqimus sholata wa atuz zakah. Dengan kamu sholat terhubung dengan Tuhan, maka kamu akan berzakat gitu, bertumbuh pelajarannya gitu. Kenapa orang-orang yang suka meditasi mendapatkan knowledge? Nabi Muhammad dulu tahanuts di Gua Hiro, dia terhubung kepada Tuhan dan dia mengalami percepatan pertumbuhan gitu. Menarik itu. Makanya hari ke-7 itu disebut hari Sabtu. Hari Sabtu itu artinya sabat, sabat itu artinya nggak ngapa-ngapa, tapi hari ke-7 disebut juga hari kiamat, yaitu kebangkitan. Jadi kebangkitan kesadaran terjadi ketika kita sabat gitu. Ketika kita ada di dalam frekuensi sabat, sabbatical gitu ya. Sabat Sabtu itu artinya nothingness, dan itu ada di Quran gitu, bukan cuma di Injil. Hukum untuk melaksanakan sabat itu ada di Quran gitu. Kalau kita namanya saum, nanti kita kalau udah sampai ke saum, Al-Baqarah 183 kita bahas tuh ya. Bertumbuh yang paling cepat ketika kita terhubung di frekuensi ilahi itu. Makanya dulu ada cerita ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang. Dia melihat Sunan Kalijaga itu kan tadinya maling yang budiman gitu. Dia maling tapi membagikan. Kayak ini ya, Robin Hood. Dia membagikan ke orang-orang miskin gitu. Lalu dia suatu saat bertemu Sunan Bonang yang ilmunya tinggi sekali. Lalu dia mau belajar sama Sunan Bonang, meminta untuk dirinya untuk dijadikan muridnya Sunan Bonang gitu. Apa yang terjadi? Sunan Bonang bilang, kamu nggak perlu belajar sama saya. Kau ditancepin tongkatnya gitu di pinggir kali, kamu duduk aja diam di sini. Jadi jaga kali gitu. Jaga kali, makanya Mas Jogo, kali jogo kan. Ketika kamu diam, kamu akan belajar. Dan ketika itu dia duduk bermeditasi di pinggir kali itu. Dan beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, didapati lagi Sunan Bonang datang lagi ke sana, masih ada di situ dia. Tapi sudah menjadi Sunan Kalijaga yang berubah, berkonversi kalau kemarin kita bilang. Menjadi penuh dengan kesadaran dan knowledge. Demikian pula dengan Buddha, dengan Nabi Muhammad, dengan yang lain-lain. Jadi ternyata pertumbuhan yang tercepat adalah ketika kita mengakses sumber pengetahuan yang tidak terbatas, bukan dari belajar dari mengakumulasi melalui pengalaman atau pembelajaran sehari-hari lewat peristiwa atau orang-orang di sekitar gitu. Kira-kira gitu. Thank you Mas Sony. Bang Damai gimana nih? Menarik nih ya.
Ini banyak banget yang bisa kita capture nih, silakan. Banyak sekali tadi saya biar nggak lupa mencatat gitu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan referensinya nggak dicari di Google ya, nggak dicari di mana-mana. Tapi inilah diskusi dari 3 fakir ini, kita tetap belajar. Tapi kita coba bagi apa yang sebetulnya hadir pada kita. Saya mulai dari ini nih Mas Kang Abu. Mas Sony berkali-kali memang bilang zakat itu artinya bertumbuh. Di sini saya pun tuh protes. Karena dari akar katanya itu zakat tazkiyah sebetulnya, purification. Pas tadi dibilang yang pertama baru saya agak lega. Salah satu makna zakat adalah purification. Ya. Tapi sekarang saya baru ngerti nih. Akimi sholat atau zakat. Ini kenapa nih dikaitkan antara sholat dan zakat gitu? Ya kalau secara umum orang taunya zakat itu bagi sesuatu, tidak ada yang salah dengan itu sudah jadi pemahaman umum. Tapi di sini kan di 3 fakir Mas Sony terutama memberikan kita satu perspektif yang lebih deep. Tadi dikatakan kalau kamu mau tumbuh maka hubungkanlah dirimu kepada yang tak terbatas. Jadi sholat itu sebetulnya satu latihan praktek rutin bagi kita khusus umat Islam untuk selalu terhubung kepada yang tak terbatas, connecting to God. Terus apa yang terjadi? Satu kita purification, lagi-lagi tuh. Ini kayak kiamat itu kehancuran sekaligus kebangkitan. Zakat adalah purification, jadi nothingness sekaligus tumbuh. Itu di hukum paradok itu. Ya, paradok ya. Jadi zakat itu kamu nothing. Nah dalam nothing itu kamu tumbuh. Nampak luarnya bagi nih. Dan itu jadi tandanya orang bertumbuh adalah wah udah bagi-bagi rezeki tuh orang tuh. Dan itu sejalan juga Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma rojakna. Oke, ngasih gitu ya. Kan? Iya. Mereka yang menafkahkan rezeki yang kami anugerahkan pada mereka. Di sini satu enlighten nih, pencerahan nih teman-teman. Zakat artinya kamu nothing, purification. Dan itu saja selama tumbuh. Ya. Tumbuh yang tidak bisa dibendung. Jadi kalau kita mau ambil versi shortcutnya adalah kalau kau mau numbuh ya ini kayaknya bareng nih zakat, sholat sama zakat ini nggak bisa pisah. Nggak bisa pisah. Itulah kenapa ya. Iya. Iya. Jadi Bang Damai, makasih ya. Aku dapat sesuatu dari concern tadi gitu ya. Mas Sony bicara, Bang Damai bicara. Ini jadi gimana ya? Jadi sesuatu hal yang terangkai menjadi lebih clear gitu. Sholat itu kan terhubung. Zakat itu adalah purification, pembersihan, dan sekaligus pertumbuhan gitu. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45 gitu. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, ternyata keji dan munkar ini bukan dalam wilayah raga gitu. Akhirnya, begitu tadi berbicara masalah terkoneksi dan purification, makanya kenapa ciri takwa itu nomor 1 kan bersedekah baik lapang maupun sempit gitu ya. Jadi to be simple gitu ya. Kalau orang sekarang rajin ritual tapi pelit, nah berarti dia belum menyatukan antara sholat dan zakat jadi satu kesatuan gitu. Nah yang menarik lagi yang aku dapat banget gitu ya, bahwa yang namanya secara alamiah ketika segala sesuatu udah bersih, dia pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Ya. Pasti tumbuh. Artinya kalau memang si jiwanya udah zakat, nggak ada dorongan harus berbuat baik, harus sedekah, harus 2,5% otomatis. Gitu. Itu otomatis gitu. Nah aku jadi mengerti konsep ikhlas gitu. Nggak akan mungkin seseorang ikhlas kalau belum bersih gitu. Dalam konteks ketika bersih ini adalah pertumbuhan yang niscaya, ketika dia bersih, dia pasti tumbuh. Nah justru yang membuat tidak tumbuh adalah ketertutupan terhadap kotoran-kotoran yang nggak pernah dipurification gitu. Makanya bersih dan tumbuh itu nggak bisa dilepasin, dipisahkan. Sholat bersih dan tumbuh juga nggak bisa dipisahkan. Sholat dan zakat itulah kenapa jadi satu kesatuan yang dalam tanda petik melekat kayak 2 mata uang gitu. Gimana Bang Damai? Iya, jadi Kang Abu, saya juga tercerahkan sekali dari dialog kita ini yang nggak tahu apa-apa ini. Karena kita jadi melihat aspek
aspek spiritual kayak rumus tadi ya Kang Abu bilang ya. Kalau Einstein kan IMC kuadrat gitu ya. Tapi proses Einstein dapat rumus ini kan kita nggak tahu bagaimana elaborasinya. Sama juga, tahu-tahu Tuhan ngasih tahu dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Itu udah rumus IMC kuadrat. Nah, kitanya nih yang harus mengelaborasi sehingga dengan kita sholat nothingness itu juga akan terjadi proses purification, zakat, maka akan tumbuh di dalam ya, mengalir keluar. Tapi saya mau sorot yang ini, Kang Abu nih. Orang kan belajar itu kan ada capacity, ada ability. Capacity itu digambarkan dengan IQ-nya berapa gitu. Iya. Tapi kalau dia tidak latih, dia nggak bisa ability-nya, dia nggak bisa keluarkan maksimumkan itu. Ada satu yang suka dilupakan, purification. Kapasitasnya oke, kemampuannya oke, tapi kotor. Itu kayak laptopnya canggih, kapasitasnya juga jago, virusnya banyak. Iya. Malah tidak bisa memproduksi, malah jadi hang gitu. Nah, aspek ini gimana orang kan suka gimana sih caranya purification? Kita bisa kasih tahu zakat. Karena dalam purification itu zakat itu kamu purification, saat yang sama kamu tumbuh. Saya terus terang pada diri saya pribadi saya udah jalankan agak berbeda Mas Sony. Ini agak dibuka nggak apa-apa nih. Ada satu guru waktu itu ngasih tahu saya setiap dapat sesuatu katakan begitu, itu saya udah langsung bagi 3. Sepertiga buat pribadi kebutuhan, sepertiga buat nabung, sepertiga sudah langsung dibagi. Ternyata itu purification dan pertumbuhan. Itu yang lebih dahsyat, yang sepertiga yang dibagi itu. Ya. Dan konversi juga waktu dia memberikan yang fisik, yang dapat non fisik. Kalau kita lagi mikirin non fisik, dapatnya fisik itu kan muter-muter aja tuh. Jadi waktu Bang Dame memberikan zakat fisik, dia dapat rezeki yang lain dalam bentuk kesadaran. Konversi kan itu namanya, gitu kira-kira. Mungkin ini juga ada kaitan hikmah diberikan kepada orang yang berbuat baik gitu ya. Ya kan berbuat baik kan berbuat gitu ya, tapi yang dikasihnya hikmah gitu. Hikmah, ya. Oke. Dan itu lebih lebih lama kebahagiaannya ketika dikasih dalam bentuk hikmah. Kalau kita dikasih uang saja, dia bisa habis kan? Begitu uang dikasih, kita bagi, dapat hikmahnya juga. Hikmah itu akan mengundang lagi tuh. Berarti yang Bang Damai tadi ceritain tentang ability gitu ya, tentang kecerdasan itu mungkin ada kaitan sama IQ, EQ, SQ misalkan. Iya. Mungkin kalau kita bicara sekarang orang pintar korupsi gitu. Iya kan? Betul. Dalam tanda petik ya. Iya. Karena ya si purification-nya itu jangan-jangan dalam tanda petik lupa lah atau apa dan seterusnya yang akhirnya tidak terjadi. Oke. Nah, kalau dia misalnya tidak melakukan, dia tetap korupsi, maka dipaksa dibersihkan dia supaya dia tumbuh lagi apa? Adalah kecelakaan lah, tiba-tiba kemalingan lah. Itu kan dipaksa tumbuh itu. Itu juga hukum ya? Hukum semesta, karena sifat hukum pertumbuhan ini. Jadi so tahu saya ini maksudnya. Jadi kalau mereka itu korupsi ngambil hak orang, ya kan ngambil hak orang nih, nggak ada yang tahu. Oh, ada hukum pertumbuhan. Iya. Kamu stuck. Ya secara batin juga dia jadi galau kan. Terus juga hikmah nggak dapat, uang sih angkanya dapat, dipaksa dia tumbuh, diambil, kecelakaan lah, anak kena narkoba lah, itu udah pasti terjadi. Iya. Dan itu hanya balik lagi ya, realitas hukum yang termanifestasi sebenarnya. Concernnya ya kita juga nggak bisa ngejudge ya dalam konteks bahwa itu baik atau buruk, tapi ya, itu hukum yang terjadi yang nggak bisa dilawan dalam tanda petik. Gimana Mas Oni? Iya betul. Jadi ini nggak bisa dilawan, ini pasti terjadi. Big question adalah pertanyaan besarnya adalah, adakah kesediaan kita untuk bertumbuh, gitu kan? Kayak tadi mengenai apa yang kita bicarakan ini, ada nggak kesediaan kita untuk bertumbuh? Apa sih bertumbuh itu? Pembelajaran. Belajar itu apa? Kesediaan menerima informasi yang baru, yang sebelumnya kita belum dapat. Kalau kita udah punya resistensi, reservasi itu berarti kan kita nggak bersedia untuk bertumbuh sebagaimana semesta ini tumbuh gitu ya.
Jadi berarti setiap hari kita bangun tidur itu adalah saat-saat dimana kita bertumbuh gitu. Hari ini pertumbuhan yang kita alami apakah ada? Karena banyak orang yang merasa hidupnya, aku udah nggak saatnya lagi belajar, udah capek lah gitu. Padahal hidup itu pertumbuhan gitu. Akhirnya jadinya yaitu dia menjadikan event yang sia-sia, bukan momen-momen yang indah gitu kan. Segala sesuatu yang tidak bertumbuh itu adalah mati gitu. Ya, stuck. Iya kan? Tapi kalau kamu mau bertumbuh kamu harus mati. Nah itu. Ini ya dua ini. Segala sesuatu yang paradoks lagi ya. Paradoks lagi nih. Antara mutu qabla mutu gitu ya. Belajar mati sebelum mati itu menarik. Jadi kalau kita tidak bertumbuh kesadarannya setiap saat, sebenarnya kita mati itu. Tapi supaya bertumbuh, mati dulu. Nah, kenapa? Karena ya udah kita hidup itu ya udah di situ-situ aja pengetahuannya. Akan ya TK terus gitu. Nah kan nggak apa-apa deh jadi veteran, tapi veteran tau nggak naik kelas sekali aja, jangan naik terus gitu kan. Jadi jangan TK terus, naiklah kesadarannya. Makanya kalau dibilang ini diskusi kita ini sebenarnya mencoba menaikkan kesadaran supaya kita sama-sama bertumbuh, bukan cuma yang teman-teman yang dengar, kita juga bertumbuh juga gitu loh di sini. Tagline-nya di awalnya udah gitu kan, 3 fakir gitu kan. Nanti kita punya kesediaan untuk yuk sama-sama bertumbuh yuk gitu. Kalau tidak bertumbuh dia mati. Tetapi untuk bisa bertumbuh harus mati gitu. Mas Sony, Kang Abu, ini supaya tidak confuse. Kata mati tadi kan ada 2 kali. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda mati. Kata mati. Terus Mas Sony tambahin lagi. Tapi kalau kamu mau tumbuh, mati dulu. Nah ini nih maknanya beda nih teman-teman ya kan gitu ya. Mati yang kedua tadi itu sudah dikasih tahu. Jiwamu yang stuck itu selama kamu pakai, ya kamu jadi tidak tumbuh gitu ya. Matikan dulu yang itu, baru kamu akan tumbuh. Jadi bukan mati dalam pengertian ya sederhana yang dipahami orang gitu. Saya mau tambahin dari sisi ini Mas Sony, Kang Abu. Kan ini sebagai resep yang suka saya berikan ketika orang itu mau mencari partner. Partner bisnis ataupun partner hidup. Salah satu bahasa praktikal yang saya suka kasih tahu itu ternyata hukum pertumbuhan ini. Jadi kalau biasanya kan yang kaya, cakep, kemudian juga keturunannya, agamanya juga yang di KTP kan gitu. Kalau tidak bisa 4-empatnya ya paling tidak agamanya. Itu apa maksudnya agamanya itu? Saya kasih tahu lagi karena ini anak muda Kang Abu. Carilah sosok yang kamu bisa sama-sama tumbuh. Karena kalau kalian sama-sama tumbuh, itu agamanya kan gitu kira-kira. Kamu tumbuh, partnermu nggak tumbuh. Wah itu penderitaan itu. Kalau kamu ketemu satu hubungan yang kamu bisa sama-sama bertumbuh, itu jadi seru. Ya tentu ada kekurangan dan kelebihan, tapi kalau kita saling bertumbuh terus, jadi luar biasa gitu. Itu sampai saya berikan salah satu pandangan tuh, ternyata dari hukum pertumbuhan ini. Apalagi tambah lagi, pertumbuhan itu saat yang sama adalah purification kan gitu. Purification, betul. Kalau buat anak muda jangan cuma nyari glowing, tapi growing gitu. Growing. Oke, Bang Damai, Mas Sony, ini menarik ya hukum pertumbuhan. Jadi banyak sih mendapatkan terutama yang berkaitan sama keseharian dalam tradisi Islam. Tadi sholat lah, zakat gitu ya. Jadi ternyata itu bukan hanya dalam wilayah ritual pun. Dalam level apapun pasti ada hikmah dan pembelajarannya gitu. Kan kenapa sih di surat 17 Al-Yusra 36 itu kan janganlah lakukan kalau tanpa ilmu misalnya. Setidak-tidaknya orang ngerjain sholat nggak pakai ilmu pun dia lagi sholat at least nggak ngomongin orang aja. Itu udah oke gitu. Tapi begitu dia menghayati, dia mendalami lagi, makanya semua spektrum level pasti beda-beda gitu. Tapi poin pentingnya ternyata kembali kepada pertumbuhan. Jadi saya dapat insight gini. Kenapa di Anas tuh yang pertama rob dulu gitu. Dan memahami bahwa rob itu kan tarbiyah itu kan juga mau mendidik gitu ya. Bahwa oh iya ya, berarti kalau kita ini mau tumbuh, kita ada dalam sistem pendidikannya Tuhan, di mana Tuhan sebagai maha pendidik dan kita adalah yang dididik. Berarti once kita memahami proses pertumbuhan, kita akan punya spektrum bahwa setiap saat pun adalah pembelajaran untuk tumbuh gitu. Jadi
message-nya yang paling penting tuh adalah ternyata bukan siapanya yang datang, event apapun konteksnya, tapi ternyata mengandung semua pesan pertumbuhan gitu. Kadang kita ngelihat BT-nya, kadang kita ngelihat orang nyebelinnya, tapi kita nggak ngelihat bahwa itu mereka semua adalah mau menumbuhkan kita gitu, bahwa semua pohon mau tumbuh harus pakai pupuk. Pupuk dari kotoran hewan. Ya. Berarti kalau ada yang ngelempar kotoran ke kita, ngelempar pupuk, supaya tumbuh gitu. Musuh adalah teman. Musuh adalah teman bertumbuh. Oh itu Bang Damai banget sih. Apalagi bukan sekedar bertumbuh, tapi menjadi tempat yang lain bertumbuh. Nah itu udah ya. Nah jadi kita nggak usah jadi tanaman yang numbuh, tapi jadilah tanah yang subur gitu. Malah jadi taman. Nah jadi menumbuhkan yang lain begitu. Makanya di Quran ada istilah ikhlas yang paling tinggi itu menjadi tanah. Bahasa Arabnya itu muhbitin. Iya. Berasal dari kata ikhbat gitu. Iya, iya. Nah itu artinya menjadi tanah. Jadi di kita bertumbuh dengan cara menjadi tempat bertumbuhnya yang lain. Sehingga nggak apa-apa kita nggak dikasih kredit, nggak direcognize gitu. Yang penting kita menjadi sarana pertumbuhan yang lain gitu. Oke. Kira-kira gitu. Thank you Bang Damai, Mas Sony. Bang Damai mungkin ada Sudah cukup ya? Iya. Aman ya? Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sarana untuk siapapun yang menyaksikan ini untuk saling bertumbuh. Jadi mungkin kita berbicara tentang pertumbuhan, berbicara Allah sebagai esensial, Rob itu adalah mendidik. Bahwa hidup ini adalah pendidikan, hidup ini adalah sekolah, di mana setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Mari kita mulai fokus kepada message-nya, kepada pembelajarannya, untuk tetap kita bertumbuh. Terima kasih.